Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Lewat berkat-Mu kami kembali ada di hari yang baru ini. Doa kami Tuhan, berkenan Engkau pimpin kami di hari yang baru ini, agar di dalam kami mengkaryakan diri kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Karena itu ya Allah di sorga, berkenan firman-Mu di pagi ini menjadi bekal baik bagi kami, semangat baru bagi kami untuk memuji memuliakan Engkau, sehingga firman di pagi ini benar-benar kami jadikan spirit semangat bagi kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-8 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Saudaraku, saya tidak tahu persis. Yang pasti ini sering terjadi kepada kita, bahwa ketika kita merasa kita ada di ibadah seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, yang orang bilang kita ada di mezbah Tuhan, kita merasa kita sudah menjadi orang yang begitu sempurna dalam pengertian kita merasa menjadi orang yang beriman, ya. Saya pikir ya tidak salah kalau kemudian juga kita katakan karena kita rajin ibadah, ada di ibadah A, ada di ibadah B, ada di ibadah C dan seterusnya, menunjukkan bahwa kita beriman. Saya pikir tidak salah, malah itu baik supaya menjadi spirit bagi kita untuk selalu mau rajin beribadah, ya. Namun yang menjadi catatan yang menggelitik bagi kita saudaraku adalah kehadiran kita di dalam ibadah ternyata bukan sesuatu yang mengkusukkan diri kita untuk menyembah Allah. Artinya begini, kehadiran kita dalam ibadah hanya untuk mempertontonkan atau memperlihatkan kepada orang kita beribadah. Soal ibadah itu bermakna bagi kita, atau soal ibadah itu nanti akan menjadi spirit bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang benar, itu masih menjadi tanda tanya besar. Artinya kecenderungan orang-orang yang beribadah tidak memperlihatkan kualitas hidup sebagai orang yang beribadah. Setelah dia duduk beribadah, mungkin di ibadah itu dia menangis, dia histeris dalam doa dan seterusnya. Tapi sesudah ibadah kita melihat, ya, kita melihat kehidupan orang-orang tersebut tidak mencirikan orang yang beribadah. Karena apa? Dia masih gemar menfitnah, dia masih gemar berbohong, dia masih gemar melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Jadi saya pikir, apa artinya ibadah, ya, ada di mezbah Allah, tapi kemudian itu tidak menjadi refleksi dalam hidup kita. Sadar atau tidak saudaraku, saya katakan di awal khotbah tadi, kita kerap kali melakukannya.
pada waktu kita beribadah kita betul duduk dengan tenang, tapi sesudah itu bahkan banyak orang, ya mudah-mudahan bukan saya dan saudara, banyak orang saya katakan, ya sekali lagi mudah-mudahan bukan kita, belum keluar dari pintu gereja setelah ibadah usai, ya belum jauh meninggalkan mesbah Allah, kita sudah mencibir, kita sudah mencari kesalahan orang, kita sudah menfitnah dan seterusnya. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku, karena mari kita katakan fenomena hidup itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan sangat membencinya, karena yang Tuhan mau bukan kita sekedar ada di mesbahnya, di altarnya, kita bukan sekedar ada di ibadah itu, tapi firman yang disampaikan dari apa yang Tuhan tuliskan di Injil ini kita bawa masuk ke dalam kehidupan kita, lalu menjadi sebuah refleksi nyata dalam hidup kita. Kita lakoni itu di totalitas hidup kita sebagai bukti tanggung jawab iman kita kepada Allah, yang tidak menyakiti orang, tidak menyakiti diri, dan terlebih lagi tidak menyakiti Tuhan. Ini catatan yang harus kita ambil, kita imani, kita bawa ke dalam kehidupan nyata kita, saudaraku. Jadi saya mau katakan, orang yang beribadah itu belum tentu, ya, dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Semua tergantung bagaimana orang itu memanage imannya dengan baik. Ada firman Tuhan yang berkata, saudaraku, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, bukan, tapi yang melakukan firman Allah. Jadi mau 1000 kali dia berteriak di dalam gereja, ya, di saat dia beribadah, ada di mesbah Allah, dia berlutut sampai air mata keluar dan seterusnya, tapi kalau dia tidak nyatakan imannya dalam kehidupannya sehari-hari, itu nol, omong kosong gitu loh. Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan bagaikan orang, ya, seperti orang mati. Ya, bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau kita disebut seperti orang mati, kita kaku, beku, bisu, tidak bergerak, padahal kita bernafas. Nah, ini yang terjadi kepada orang-orang di dalam bacaan kita di kitab Hosea ini, ya, yang bisa kita baca dari ayat 11 katakan begini, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah-mesbah itu, ya, menjadi mereka berdosa. Artinya ibadah mereka perbanyak, tapi justru itu menjadi mereka berdosa. Kenapa? Dalam tanda kutip, maaf, mereka menunjukkan kemunafikannya. Mereka hanya memperlihatkan ibadahnya, tapi tidak menunjukkan kehadirannya yang nyata dalam kehidupan keseharian sebagai orang-orang yang beribadah. Ini kan yang ditujukan kepada orang-orang Farisi. Dia mampu mengajar, dia mampu mengarahkan orang, tapi dirinya sendiri dia tidak tuntun kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan mereka berteriak di simpang-simpang jalan, mereka berdoa di kuburan dan seterusnya. Mereka memperlihatkan, ya, kuantitas dari ibadah, tapi tidak menunjukkan kualitas daripada ibadah. Berbicara iman, saudaraku, kita tidak dalam konteks kuantitas tapi kualitas. Tapi betapa indahnya kalau kuantitasnya itu besar, terus kualitasnya juga besar, luar biasa banget gitu loh. Ya. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, supaya kita mulai, ya, membangun ibadah kita dan juga mempersiapkan diri kita untuk benar-benar melakukan apa yang kita dengarkan dalam ibadah itu, yaitu firman Allah. Coba kita lihat ayat 12 dan 13 katakan begini, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Bayangkan, menurut mereka, ya, firman Allah itu sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak harus mereka terima. Padahal mereka ada di mesbah Allah, mereka ada dalam ibadah. Saya pikir ini tidak nyambung,
Ya, saudaraku, bisa dibilang begitu. Harusnya kalau dia ada di ibadah, maka firman yang dituliskan dan disampaikan kepada mereka itu harus mereka anggap bukan sesuatu yang asing, tapi mereka harus terima itu sebagai sesuatu yang begitu dekat dengan diri mereka. Kenapa? Firman itu yang akan memberi nafas dalam seluruh realitas hidup mereka. Firman menjadi contoh, teladan, semangat, spirit di dalam mereka mendharma baktikan hidup mereka kepada Allah. Jadi saudaraku, mari kita beribadah bukan kita tunjukkan kepada orang bahwa kita sedang berdoa atau beribadah, tapi kita beribadah dengan tujuan supaya dari sana kita menemukan kekuatan spiritual, yaitu firman Allah, untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita ini menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar firman saja, tapi pelaku firman. Karena untuk apa kalau hanya dengar tapi tidak melakukannya? Saya pikir firman Tuhan pagi ini sangat baik saudaraku, dan mudah sekali untuk kita cerna. Yang saya mau katakan, mari, hidup kita sudah sangat susah. Kita diperhadapkan dengan realitas yang penuh dengan tantangan. Saya katakan dalam khotbah kemarin, jangan jual mahal dengan Tuhan. Karena sejauh kaki melangkah untuk mendapatkan kebahagiaan keluar dari derita yang satu kepada dari derita yang lain, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan kita hanya ada dalam Tuhan. Khotbah yang minggu lalu bercerita tentang Paulus yang berkata, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Mari kita nyatakan itu saudaraku. Kita tetap mau hidup dalam Kristus, walaupun tantangan pergumulan menerpa hidup kita dengan luar biasanya, ya. Tapi ketika kita ada dalam Tuhan, apapun yang terjadi kepada kita itu adalah berkat. Mari saudaraku, andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan firman-firman-Nya, supaya kita benar-benar melangkah dalam ketaatan untuk mempermuliakan namanya. Saya yakin ketika kita mulai buka hati kita untuk menerima Roh Allah yang kudus sebagai penyegar, penuntun, penyemangat bagi kita, di situ adalah kekuatan. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Buka hati, terima Roh Allah yang kudus, berdiam di dalam jiwa kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, hidup kita. Maka percaya, kita akan selalu menjadi orang-orang yang baik. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus setia kepadamu, khususnya di masa-masa sulit saat sekarang ini Tuhan. Biarlah kami tidak hanya memperlihatkan ibadah kami, tapi juga melahirkan sesuatu yang lebih daripada sekedar berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman. Tapi ada kesediaan dalam diri kami juga untuk melakukan firman Allah. Karena itu menjadi pembuktian yang nyata di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kami menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Tolong kami Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau yang bisa memampukan kami untuk melakukan semuanya. Tanpa Engkau kami tidak bisa, ya Allah di surga. Karena itu jangan tinggalkan kami. Biarkan kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah di sorga, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.